Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2011096. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hadis tentang Etika Murid terhadap Guru pada mata kuliah Hadis Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar. Oke, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang materi hadis tentang etika murid kepada guru, simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang hadis apa saja sih tentang etika murid terhadap guru, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari etika? Nah, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah, sedangkan secara terminologi, etika biasa disebut ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya, teori tentang nilai. Di dalam Islam, teori nilai ini mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Suci yang bebas dari noda apapun jenisnya. Setelah itu, pengertian guru. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, guru ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaannya masing-masing. Nah, setelah itu, pengertian guru secara terminologi memiliki banyak arti. Menurut pandangan beberapa pakar pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ahmad Tafsir, mendefinisikan pendidikan di dalam Islam juga sama dengan teori Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik potensi kognitif, efektif, maupun potensi psikomotorik. Nah, menurut Ahmad Marimba, guru ialah sebagai orang yang memikul pertanggung jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan si terdidik. Nah, menurut Zakiyah Darajat, yaitu sebagai pendidik profesional, sebab secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Nah, setelah itu pengertian dari murid nih. Murid merupakan unsur kedua yang memegang peranan penting di dalam pendidikan. Murid ialah manusia yang akan dibentuk oleh dunia pendidikan. Ia adalah objek sekaligus subjek yang tanpa keberadaannya proses pendidikan mustahil berjalan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari etika, pengertian dari guru, pengertian dari murid, kita akan membahas tentang hadisnya, tentang etika murid terhadap guru. Hadis-hadis apa saja sih yang membahas tentang etika murid terhadap gurunya? Oke, adapun hadis tentang etika murid terhadap guru, yang pertama ini ada dari Abu Hurairah. Saya bacakan artinya. Abu Hurairah berkata, ketika Nabi sedang berada di majelis, sedang berbicara terhadap suatu kaum dan sedang mengajar, datanglah seorang badui bertanya, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Maka Rasul tetap melanjutkan mengajarnya. Sebagian orang berpendapat Nabi mendengar yang dikatakan badui, tetapi Nabi tidak suka terhadap pertanyaan, dan sebagian yang lain Nabi tidak mendengar. Sampai selesai mengajar, beliau bersabda, "Mana orang tadi yang bertanya tentang hari kiamat?" Orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasul bersabda, "Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya lagi, "Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah?" Nabi bersabda, "Apabila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamat." Penjelasan di dalam hadis ini
Rasul mencontohkan etika adab menjawab pertanyaan ketika proses pembelajaran dan pembahasan yang berbeda atau di luar tema pembahasan. Orang Badui bertanya kepada Rasul kapan kiamat, sedangkan Rasul mengajarkan kepada yang lainnya, kepada para sahabatnya, pembahasan yang lain. Maka Nabi tidak memotong pelajarannya, tetapi melanjutkan dan menyelesaikan sampai selesai pelajarannya. Maka sebagai guru, Nabi kemudian melanjutkan materi sampai selesai kan. Setelah itu baru menjawab pertanyaan sang murid. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada guru pada saat sedang menjelaskan suatu bab tertentu, mestinya pertanyaan menyesuaikan dengan bab yang sedang dibahas. Itulah etika seorang murid kepada gurunya. Nah, ini di dalam sebuah hadis yang lain juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saghirana yarham wa kabirana yuwaqqar man minna laisa." Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini berlaku umum, yang mengatakan bukan golongan Nabi orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Dari umur saja kita harus menghormati, bagaimana dengan orang yang mengajari kita ilmu gitu. Tentu penghormatannya jauh lebih dari itu. Baik, yang selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, "Tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian." Nah, setelah itu ada juga dari Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dulu aku membolak-balikan kertas di depan Malik dengan sangat lembut, karena segan padanya dan supaya dia tak mendengarnya." Setelah itu ada juga dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, "Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku, karena Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 5, kalau sekiranya mereka sabar sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik untuknya." Nah, sungguh mulia ya akhlak para suri tauladan kaum muslimin. Tidaklah heran mengapa mereka menjadi ulama besar di umat ini. Sungguh keberkahan ilmu mereka buah dari akhlak mulia terhadap gurunya. Setelah itu ada adab-adab di depan guru nih. Yang pertama ada adab duduk. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilm mengatakan, "Pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya." Syekh Utsaimin mengomentari perkataan ini, "Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar apalagi saat berada di dalam majelis." Nah, setelah itu yang kedua ada adab berbicara. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya ataupun mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya tak pernah menarik suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah sampai kesulitan mendengar suara Umar jika berbicara. Di dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satupun dari kami yang berbicara. Nah, hadis riwayat Bukhari ya. Sungguh adab tersebut tak terdapat di umat manapun. Nah, yang ketiga, adab bertanya. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat, dan juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Setelah itu yang keempat, mendoakan guru. Banyak dari kalangan salaf berkata, "Tidaklah aku mengerjakan salat, kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya." Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi, bahwa guru dalam mengajarkan ilmunya kepada murid haruslah dengan cara yang baik. Saat berbicara dengan muridnya, diusahakan untuk selalu tersenyum, ikhlas, dan tetap menjaga kesopan santunan walaupun dengan muridnya sendiri.
Nah, begitu juga dengan muridnya. Murid juga harus mempunyai rasa hormat kepada gurunya. Tidak boleh berkata kasar, dan selalu menuruti perintah guru asalkan itu baik, dan selalu menghargai guru serta memuliakannya. Nah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan tentang etika murid kepada guru. Kita tadi sudah pelajari ya apa pengertian dari etika, pengertian dari guru, pengertian dari murid, hadis-hadis tentang etika murid kepada guru, adab-adab, bagaimana cara menghormati guru. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata atau pengucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.